Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Maka di dalam kita mengikuti doa puasa 21 hari ini, saya harapkan Tuhan banyak berbicara pada kita, baik secara pribadi maupun korporat, pelayanan kita bersama. Tetapi kita lihat ada dua orang wanita yang mengalami multiplied grace. Di dalam pembacaan kita tentang kehidupan daripada Ruth. Yang pertama adalah Rahab, ibu daripada Boaz. Boaz konglomerat Bethlehem itu siapa ibunya? Ibunya adalah seorang yang disebut pelacur. Bahkan pakai terjemahan lama, perempuan sundal. Saudaraku, seorang bernama Rahab, dia adalah dari bangsa Kanaan. Kita melihat bagaimana Tuhan melarang pernikahan dengan secara eksplisit, secara jelas. Yang Tuhan bilang tidak boleh itu adalah dengan orang Kanaan. Sedih hati daripada Ishak dan Ribka, yaitu ketika putranya Esau menikahi dua perempuan Kanaan. Dan ketika melihat bahwa tidak menyenangkan orang tuanya, dia salah lagi. Dia mengambil putri daripada Ismail. Saudara yang kekasih Tuhan. Dan kemudian kita lihat Rahab, ya, seorang yang beriman. Tertulis dalam daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, Ibrani 11. Karena dia yaitu menerima dengan damai sejahtera dua orang pengintai. Dan kita tahu salah satu pengintainya adalah Salmon yang menjadi suaminya. Salah satu ya pahlawan nasional ya. Tetapi kita lihat bagaimana ketika dia menerima kedua pengintai itu. Ini yang keluar dari mulutnya. Aku percaya, kata Rasul Paulus, karena itu aku berkata-kata. Dari mana kita tahu orang beriman? Yang keluar dari mulutnya itu ketakutan atau sukacita. Orang yang bersukacita itu orang yang kuat. Dan kita tahu, the joy of the Lord is your strength. Dia berkata kepada mereka, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini pada kamu. Sekalipun Yeriko boleh bentengnya sangat tinggi, telah ditentukan. Ya, bahwa negeri ini akan diberikan kepadamu. Kita semua ngeri. Kami semua telah tawar hati. Hati kami telah meleleh mendengar Allahmu yang membuka laut Teberau. Bukan cuma itu, juga menyerahkan dua raja raksasa, Sihon dan Og. Siapa kita ini? Pada waktu saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rahab ini, saya bayangkan dengan 10 pengintai yang lain. Tahu siapa nama 10 pengintai yang lain? Tidak ada yang ingat. Tidak ada orang ingat nama pecundang. Tetapi Rahab mengalami multiplied grace. Bukan cuma dia diterima jadi jemaat Tuhan. Dia berkata, Tuhan pasti memberikan, tapi tolong bersumpah kepadaku supaya engkau ingat aku dan keluargaku. Rahab si pelacur, yaitu menyelamatkan seluruh keluarganya ketika dia menurunkan kedua pengintai itu. Dan sebagai tandanya ada tali berwarna kirmisi. Kirmisi itu warna apa? Warna darah. The blood of Christ. Darah daripada Yesus. Karena itu saudara yang kekasih Tuhan, jangan kalah dengan iman daripada Rahab. Lebih baik mantan pelacur daripada mantan pendeta. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dia mengalami multiplied grace. Dia menurunkan Boaz yang hebat. Lalu kemudian sampai kepada Isai dan kepada King David. Dan lanjut sampai Yusuf, yaitu menjadi suami pada Maria. Dan menjadi ayah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kiranya itu terjadi pada Anda. The year of multiplied grace. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom. Selamat datang untuk vokal grup Vespa Rawi. Selamat beribadah di tempat ini. Bahkan untuk jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di tempat ini. Amin. Mari kita tinggikan Dia. Mulut kita penuh dengan pujian, hati kita bersuka di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Kiranya Engkau memuaskan hasrat kami pagi hari ini. Dan mulut kami penuh dengan pujian. Dan hati dan jiwa kami bersorak-sorai karena nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Namamu kudus.
terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Hanya Kau yang terbesar Tuhan, hanya Kau yang terdahsyat. Haleluya. Katakan, nama-Mu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja, berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagi-Mu Raja, beragung selamanya. Katakan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaran-Mu membebaskan, ubahkan segalanya. Katakan, hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Saya mau mendengar kaum pria. Hanya Kau terbesar, besar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Mari kaum wanita, hanya Kau yang kekal. Hanya Kau yang terdahsyat. Ya Tuhan, hanya Kau saja. Hanya Kau sama-sama. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat,
Engkau terdahsyat, Engkau terbesar Tuhan. Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Engkau Rajaku. Yesusku, Engkau Rajaku. Karyamu besar bagiku. Kami serukan, kami serukan namamu. Ajaib Kau Tuhan, kami masyurkan namamu. Besar Engkau Tuhan. Yesusku, Engkau Rajaku. Yesusku, Engkau Rajaku. Karyamu besar bagiku. Kami serukan namamu. Ajaib Kau Tuhan, kami masyurkan namamu. Besar Engkau Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah sekalipun berhenti.
katakan, ajaib Kau Tuhan. Kami masyurkan, kami masyurkan nama-Mu besar Engkau Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah sekalipun berhenti.
besar dan ajaib Tuhan. Siapa yang pagi ini merasakan kasih Tuhan yang terbesar? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Karena kejadianmu ajaib atas hidupmu. Hari ini boleh ada karena Engkau saja Tuhan. Hari ini kami boleh sehat karena Engkau saja Tuhan. Hari ini kami boleh kuat karena Engkau saja Tuhan. Yesus yang tidak ada bandingannya, yang kami puja dan kami puji. Berikan yang terbaik pagi ini buat Tuhan. Berikan buat Tuhan dengan kata-katamu, dengan mazmurmu di hadapan Tuhan. Saudara bisa membalas kasihnya? Tidak bisa. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cuma terima kasih. Thank you Lord. Kebesaranmu mengatasi bumi dan langit Tuhan. Oh Allah Masya Allah. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lepaskan kesibukan yang kemarin, yang tadi malam. Kita bersama-sama Bapa di surga pagi ini. Mari nikmati kasih dan kemurahan-Nya. Haleluya. Haleluya. Sampaikan saudara. Sampaikan buat Bapa terkasih kita Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi kita. Haleluya. Kami mempersembahkan tubuh kami. Suatu persembahan. Bebaskan jiwamu, bebaskan rohmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Hanya bisa digapai dengan rohmu. Haleluya, haleluya. Harapan syurga mengatakan biarlah kami melakukan bagian kami Tuhan, dan Engkau melakukan bagian-Mu. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah memberikan buat kami. Hari ini spesial untuk Tuhan, dan kami tidak mau diganggu dengan yang lain. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Dunia boleh memberikan segala, tapi tidak bisa memenuhi kehidupan kami. Hanya Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang bisa memenuhi bagian yang belum diisi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, saudara belum berani salaman, kasih senyum dari kiri kanan kita yang terbaik. Bagaimana senyumnya? Bagaimana prosedur? Luar biasa. Haleluya. Senang sekali pagi ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada wajah lagi yang takut dan khawatir. Amin. Ya, luar biasa. Sebab COVID sudah dikalahkan. Ragu-ragu, COVID sudah dikalahkan. Amin.
Ya, 2 tahun ini yang menghantui kita, yang menakutkan kita adalah barang yang satu ini. Ya, kita sudah dibekali. Saya percaya kita semua sudah dibekali. Satu, bekal kita bukan imun, tapi apa? Iman kita. Kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Imun kita tetap terjaga dan sampai hari ini kita sehat-sehat. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya percaya saya tidak lama-lama bahwa Tuhan sedang bekerja di antara kita. Buka hati, buka pikiran saudara buat Tuhan. Saya cuma penyambung lidah aja, ya. Kita semua bisa membaca firman Tuhan, kita semua sekarang bisa mendengar khotbah di mana-mana, ya. Menunya banyak sekali. Hari ini saudara boleh tidak datang ke gereja, bisa ibadah di rumah, bisa ibadah di mobil, bisa di kapal, bisa di pantai. Ya, diizinkan Tuhan. Tapi hari ini yang berkumpul di tempat ini akan menerima mukjizat khusus dari Tuhan. Amin. Ya, setiap Tuhan Yesus hadir di satu tempat. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Injil, hadir di satu tempat, Tuhan Yesus pasti membuat perkara besar. Amin. Membuat mukjizat. Kita percaya hari ini Tuhan Yesus ada di tempat ini. Amin. Yakinkan, kita percaya bahwa Yesus ada di tempat ini dan ada di sama kita. Amin. Dan Dia sedang membuat perkara besar di dalam hidup kita. Saudara butuh mukjizat, pertolongan, Dia sanggup hari ini menolong saudara dan saya. Saudara butuh uang, butuh kesehatan, perlu dong. Tuhan Yesus sumber keuangan itu, sumber kesehatan. Amin. Percaya dan percaya. Baik. Haleluya. Tema besar kita tahun ini adalah luar biasa. Buat saya benar-benar luar biasa. Ya. Multiply grace, ya, perlipat gandaan kasih karunia, ya, berlipat-lipat kasih karunia itu akan diberikan buat gerejanya. Amin. Bertambah-tambah kasih karunia itu. Apa kasih karunia itu, saudara? Ya, anugerah, hadiah yang terbesar. Hadiah kita akan apa? Bertambah-tambah. Siapa yang tidak mau hadiah? Tidak ada yang semua mau apa? Hadiah. Mau anugerah Tuhan. Tahun ini akan berlipat-lipat. Akhir tahun saya mau ceritakan sebentar, saudara. Saya percaya di akhir tahun, bulan Desember, akhir tahun, saya mengangkat tangan bersama jemaat di Alas. Bersyukur kita lolos pada ujian yang berat. Amin. Ujiannya apa? Bersama-sama lolos dari apa? Penyakit sampah. Haleluya. Kita lolos, angkat tangan, bersyukur Tuhan. Kita semua diloloskan. Siapa yang pernah dikunjungi? pernah dikunjungi, malah kena COVID maksudnya dikunjungi. Ya, merasakan. Ya. Istri saya juga dikunjungi, adik saya juga dikunjungi. Ya, waktu saya mendampingi istri saya, tidak tahu kalau dia itu kena COVID. Benar-benar tidak tahu. Saya sama anak saya mendampingi. Tapi perlindungan Tuhan ada pada kami semua. Itu mukjizat yang terbesar. Lolos berapa ribu yang dipanggil Tuhan, yang berpulang, teman-teman dekat kita. Tidak ada yang lain. Saya cuma mengangkat tangan. Tuhan terima kasih. Kita tidak bisa membalas kasih selain kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, datang beribadah kepada Allah yang dahsyat. Amin. Baik, mari kita
kita baca bersama-sama ayat yang sudah dibaca dari minggu pertama sampai minggu ini. 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas saya. Amin. Amin. Ya, ini digenapi. Kita diingatkan dari yang pertama, yang putih ini. Sebenarnya kita bukan orang sembarangan. Dikatakan apa saudara? Orang-orang yang dipilih. Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang dipilih dan diselamatkan. Amin. Ditulis jelas. Kita tidak bisa bantah. 1 Petrus 1 ayat yang kedua ini. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Haleluya. Kita harus menyadari, ya, rancangan sesuai dengan rancangan Allah. Kita sudah dipilih. Ya, yakinkan bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Dari semua keluarga kita dipilih jadi anak Tuhan. Haleluya. Dan dikuduskan oleh Roh, dikuduskan, disucikan, dibersihkan oleh apa? Roh. Saya percaya oleh Roh Tuhan supaya taat kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi sudah dipilih, dikuduskan untuk menjadi apa? Taat. Nah, supaya taat kepada dan menerima percikan apa? Darahnya. Darah Yesus. Darah Yesus kan tidak ada sekarang. Dulu. Ya, ketika kita perjamuan kudus kita mengingat ada darah Yesus yang menguduskan kita. Yang kedua, ayat ini berkata bahwa kiranya apa? Kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu, atas saya. Saya percaya kalau berlimpah 1, 2, 3 kurang. Berlimpah itu banyak. Seberapa? Ikuti orang Jawa. Banyak. Ya, ikuti. Banyak. Akeh banget. Akeh banget. Nah, Bapak Ibu, berlimpah-limpah. Dan tahun ini akan digenapi atas hidup kita. Orang lain boleh kekurangan. Mungkin semua kantong kolektor 2 tahun ini berkurang. Berkurang nggak? Siapa yang jadi bendahara? Yang bukan ditumpang. Istriku. Ya, berkurang. Tapi kita percaya yang kekurangan itu Tuhan akan dilipat gandakan tahun ini. Yes. Amin. Berkat saudara akan dilipat gandakan. Gaji saudara akan dilipat gandakan. Pendapatan saudara akan dilipat gandakan. Satu yang jangan. Istri. Suami kan? Ya, itu yang jangan. Dan itu yang jangan. Anak boleh banyak. Boleh ya? Tambah lagi Pak. Nanti kita tambah lagi Pak. Jangan ikuti saya. Ya, baik. Kita lanjut. Tujuan Allah memilih kita, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Ya, ternyata Paulus mengingatkan buat kita. Bulan ini, khusus bulan ini, Tuhan apa? Kita dipilih oleh Sang Raja. Chosen by the King. Bahwa kita ini yang milih kita bukan apa? Siapa-siapa, bukan manusia, tapi yang memilih kita Sang Raja. Ada tim paduan suara atau kur? Vesparawi. Kur atau vokal grup. Yang memilih mesti Pak Nani sama Guno. Yang terbaik. Ya kan? Untuk mewakili Sumbawa. Berapa tim? 13 orang. Iya. Selain dipilih oleh
para senior, yang memilih saudara adalah Tuhan untuk mewakili sumbawa. Bukan manusia. Bapak Ibu Saudara, yang memilih kita bukan juri di idol itu, bukan. Ya, yang memilih kita bukan bupati, tapi yang memilih kita adalah Raja di atas segala raja. Mari kita baca. Klik. Ya. Galatia 1 ayat 15. 2, 3. Tetapi manusia dan memanggil aku oleh kasih karunia. Ya, oleh kasih karunia. Sejak dari kandungan ibuku. Bahkan dituliskan sejak Yesaya, ya. Sejak dunia ini belum jadi, kita sudah dipilih. Kau telah memilihku. Apa? Sebelum dunia dipilih. Saya percaya yang nulis ini adalah Paulus. Ya, Galatia ini yang nulis adalah Rasul Paulus. Dipilih oleh Tuhan. Namun sebelumnya dia jadi antikris, sebelumnya jadi teroris. Tapi Paulus sudah dipilih Tuhan sebelum dunia ada. Saudara, saya belum boleh berdosa karena kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita berbuat dosa. Bahkan tidak tahu berbuat dosa itu dosa, tapi kita tetap melakukannya. Paulus demikian. Tapi waktu hidupnya ketemu Tuhan, dipilih waktunya Tuhan, Paulus apa? Bertobat. Apapun keadaan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Raja Yesus Kristus itu memilih kita. Amin. Ya. Haleluya. Yakinkan sekitar kita. Lihat kiri kanan kita. Kamu dipilih Tuhan. Ih, keren. Kamu dipilih, modelmu kayak gini, kamu dipilih. Ya, meskipun modelmu kayak gini, dipilih oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Oke, klik lagi. Yohanes 15 ayat 16, ayat hafalan para murid Kristus ini. Ya, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada padaku dong. Ya, kepadaku juga. Ya. Ini tujuannya. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Amin. Yakin kita orang pilihan. Sebutkan bersama-sama nama kita bersama-sama. Nama kita sendiri. Joko adalah pilihan Tuhan. Jangan ikuti saya Joko. Dirimu sendiri. 2, 3. Saya keren di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan yang lain belum tentu keren. Ya. Dasar punya tujuan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Ih, kan saya nggak tanam buah. Yang tanam buah kan Pak Kris sama Pak Herman. Ya. Yang dimaksud buah di sini yang pertama adalah kita terima Tuhan, kita dipilih Tuhan adalah buah roh itu muncul. Ya, buah roh muncul, berbuah. 9 buah roh itu. Ya, di Galatia berapa itu? 5. Ya, itu muncul buah di dalam kehidupan kita. Amin. Dan buah itu tetap. Kemarin sabar, sekarang hari ini kurang sabar. Berarti tidak tetap. Kemarin baik loh Pak Joko itu. Kenapa sekarang kurang baik ya? Nah, itu berarti tidak tetap. Kalau hari ini kita dibilang baik,
besok kita harus baik. Hari ini lemah lembut loh, tapi besok lemah lembut kayak jalan ya. Nah, itu buah itu tidak tetap. Haleluya. Yang kedua adalah buah keselamatan. Selain buah roh, yaitu buah keselamatan. Dari buah roh itu akan melahirkan buah keselamatan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Kita cepat, ya. Nah, ini janjinya itu nggak bisa berubah supaya yang mau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada siapa? Kepada saya. Hebat sekali. Ya, nah, itu saya percaya tiap hari kita berdoa. Bapak aku minta ini, Bapak aku permohonan itu banyak sekali. Ya, lebih-lebih panitia Pesparawi doanya apa? Uangnya cukup Tuhan. Untuk pergi ke mana? Jogja. Masih Jogja, belum Ambon. Ambon kemarin habis dana berapa ya? Ya, Jogja. Nah, Sumbawa, wakil Sumbawa. Saya katakan, terang Tuhan ada padamu memberkati Jogja dan Indonesia. Ya, ujian bukan untuk manusia saja, bukan untuk curi saja, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tunggu. Klik lagi. Dipilih untuk diselamatkan. Pertama kali. Amin. Dipilih supaya kita diselamatkan. Haleluya. Pertama kali kita diangkat, diselamatkan. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Nah, ini saudara, kasih karunia, hadiah. Saya katakan kasih karunia, anugerah. Haleluya. Maaf, ini terjemahan banyak orang mencari keselamatan, mau ketemu Tuhan dengan cara usaha, hidup saleh, hidup baik. Terus hidup apa lagi? Suka memberi, berusaha. Maaf, beragama pun sebenarnya itu apa? Cara untuk ketemu Tuhan. Tapi bisa ketemu Tuhan nggak? Bisa. Nggak bisa. Berarti agama menyelamatkan? Berbuat baik menyelamatkan? No. Keselamatan diberi karena diberi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya beri, ini Pak Lampot terima ya? Oh mau dia ternyata. Ya. Yang klik Pak Lampot. Ya, oke. Ya, berarti menerima sesuatu yang saya beri. Banyak orang di dalam ini loh keselamatan. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Diberikan kepada siapa? Semua manusia. Diberikan, bukan hasil usahamu. Ya, dikatakan apa? Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kita, percaya kita. Iman itu tidak kelihatan. Kita percaya. Ibrani 11 ayat pertama. Iman kita. Kita nggak lihat Yesus mati di kayu salib. Siapa yang pernah lihat? Pernah sih di video, film, ya kan? Pernah sih saya baca di Alkitab. Karena kita tidak melihat, namun percaya, kita diselamatkan. Diberi, kita berusaha untuk selamat. Tapi kita tidak bisa ketemu Tuhan. Tapi Tuhan sendiri turun, ya, oleh karena imanmu itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena kita hebat, bukan. Ya, kita berdoa untuk Sumbawa dipulihkan, Sumbawa diselamatkan. Ya, kita melihat ada pertambahan jiwa-jiwa untuk kenal Tuhan. Ya, kita melihat sih, saya melihat banyak jiwa, bukan melihat saja. Saya ya mengerjakan itu, bukan melihat
kerjakan bersama-sama. Kita memberitakan kabar keselamatan kepada siapa? Anak-anak kita. Nah, kalau kemarin saya bilang kepada orang-orang di luar sana, itu nomor 3. Pertama kali saya katakan, beritakan Injil keselamatan itu buat siapa? Anak-anak kita. Amin. Buat saudara-saudara terdekat kita. Beritakan Injil keselamatan buat mereka. Amin. Baru nanti keluar. Yerusalem dulu, baru Samaria dan Yudea sampai ke ujung bumi. Oke, bukan hasil usahaku, tapi pemberian Allah, hadiah. Hadiah itu kita sia-siakan. Saya percaya kalau kita terima hadiah, langsung kita buka, pingin sekali, dan kita pasti akan senang. Oke, klik. Ya, sedikit ya. Ini di kamus. Saudara bisa apa? Buka di paman Google itu, ya. Di sana dituliskan apa? Kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah, kemurahannya yang memberi kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat supaya dan diselamatkan. Ya, itu terjemahan. Kesempatan dari. Nah, ini terjemahan bebas saya. Ya, saya senang sekali. Itu panjang sekali. Nah, ini terjemahan bebas saya. Dikatakan di sana apa? 2, 3. Klik dulu. Apa? 2, 3. Kemauan dan kemauan Tuhan Yesus yang ada, yang bekerja, yang bergerak di dalam hidup orang percaya. Kemampuan Tuhan dan kemauan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Terus apa? Yang ada, yang bekerja, bergerak. Saya percaya bergerak, bekerja itu bergerak ya. Bergerak di dalam hidup orang percaya. Itu kasih kemauan Tuhan. Bahkan kemampuan Tuhan ada pada siapa? Diri kita. Ada kemauan Tuhan apa? Hidup benar, menyelamatkan umatnya. Itu kemauan Tuhan. Memperbaharui umatnya, menyelamatkan umatnya. Itu kemauan Tuhan. Ada pada orang percaya. Siapa di sini orang percaya? Saya orang percaya. Ada kemampuan Tuhan. Masa ada kemampuan Tuhan? Ya, salah satunya yang dibacakan oleh Injil dan kita dengar. Setiap orang percaya akan mengusir setan. Berdoa atas orang sakit menjadi sembuh. Amin. Ninja apa? Kalau jengking, ngusir setan. Tapi kenyataannya orang percaya diusir setan. Takut sama setan, tapi di sini tidak ada. Yang ada di Moyo Dempik sana. Ya, haleluya. Ada kemampuan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Ya, ini yang keren. Saya bilang keren. Ada kemampuan Tuhan yang bekerja. Bahkan tahun ini akan berlipat-lipat. Ya, doa saya ya karena tinggal di sering di kota kecil kecamatan, visi saya 1-2 orang boleh saya baptis. Benar sekali. Kemarin saya berdoa cuma itu aja, karena tapi ternyata lebih dari 1-2 orang yang terima Yesus dan dibaptis. Hadiah itu. Saya nggak mikir, nggak nyolong apa ya, orang itu bisa datang kepada Tuhan dan minta doa. Bukan dari orang Kristen, bukan. Dari saudara kita. Datang percaya, sungguh benar. Saya tanya berkali-kali. Ya, dan cincin datang, aku minta dibaptis. Aduh, sudah tua, gimana cara baptisnya? Ya, akhirnya saya jelaskan,
Dan hari ini sudah sebulan ini dia datang pagi-pagi ke gereja. Tadi saya cek izin itu sudah ada. Iya, dia nomor 1 katanya. Yang mudah-mudah kalah terlambat. Izin itu kan. Mungkin cinta mula-mula ya. Baik Bapak Ibu, masih cinta mula-mula kan? Amin. 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 Tidak terlambat loh. Amin. Oke. Ya. Kalau cinta mula-mula itu tidak pernah terlambat. Kalau apel tuh ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya ketemu pacarnya, ya kan? Nggak pernah terlambat. Terlambat sedikit, pacarnya mau jemputnya lama sekali sih. Alasan macet kayak alasan gini. Tuhan Yesus pernah nuntut kamu terlambat terus memuji Tuhan. Mau firman Tuhan baru apa? Datang tepat waktu untuk apa? Mendengar, menunggu. Padahal ibadah kita bukan mendengar namun saja, tapi kita mempersembahkan buat Tuhan. Amin. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Mempersembahkan. Kalau korban ini di mana-mana saudara bisa cari kan sekarang ini. Saudara di sini saudara bisa buka yang korbannya Pak Gilbert. Saya kalah. Pendeta-pendeta kalah. Ya kan? Siapa lagi yang tenar sekarang? Arifin bisa. Ya kan? Terus Pak Philip. Terus dihafal. Ya kan? Pak Joko Philip. Ya, tapi menunya beda. Pak Philip tidak pernah minjem sembako, tidak pernah makan cepat. Ya, nah di sini. Tapi kuasa firman-Nya Tuhan sama yang kita dengar. Kita lanjut. Sip, ya kemampuan Tuhan. Nah, kapan kasih karunia itu ada di dalam hidup orang percaya? Kapan dimulai? Nah, pertanyaannya kapan? Kapan saya terima kasih karunia itu? Nah, mari kita baca 2-3 Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkata dia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, finish. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kita percaya, di situ keselamatan terjadi. Kita ketika percaya Yesus mati di kayu salib, finish, sudah dibayar. Ya, kita melihat enggak, namun percaya ketika Yesus, saya pikir waktu ditombak itu mati, enggak. Yesus menyerahkan nyawanya. Bayangin, ada di sini menyerahkan nyawa. Jangan dulu dong. Kalau saya diambil darah saya untuk orang lain, mikir dulu. Maksudnya donor, maksudnya biar promosi. Nanti kita donor, ya kan? Itu baru. Ya. Tapi Yesus menyalahkan nyawanya untuk siapa? Untuk siapa? Ya, kalau berkat untuk saya. Ya, untuk dunia dia bayar. Ya. Ketika apa? Berkata finish, sudah selesai. Ternyata mulai dari situ kasih karunia itu berlaku untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Amen. Untuk dunia ini finish, selesai, dibayar dengan emas, perak, dengan darahnya yang mahal. Kita sia-siakan? Kita hidup sembarangan? Enggak. Ayo, ternyata mulai dari sini kasih kami. Ketika orang percaya, ketika kita percaya Yesus mati di kayu salib, minum anggur masam, ya, rasanya apa? Enggak enak. Ketika ditombak, ketika apa? Dipakai apa? Mahkota duri. Pikiran kita yang dikotor. Ya, pikiran kita yang ya, pikiran kita apa? Yang busuk, pikiran yang macam-macam. Dibayar dengan apa? Mahkota
Haleluya. Lagi klik lagi Pak. Oke. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib? Bait suci apa? Terbelah menjadi dua. Ada kegerakan. Ya, ada gempa bumi. Ya. Ada gempa bumi dan bait Allah pertama kali nubuatan itu terjadi. Bait Allah terbelah menjadi dua. Dikatakan di sana apa? Ibrani 10 ayat 18 sampai 20. Jadi apabila untuk semua itu ada apa? Pengampunan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Tidak perlu lagi ayam, kambing, domba untuk dipersembahkan. Biar ayam, kambing, dombanya untuk siapa? Untuk saya, pendeta dong. Ya. Karena sudah dibayar oleh siapa? Tuhan Yesus. Darah anak domba mewakili. Yuk, klik lagi. Kalau lagi ada ayat lagi. Nah, ayat selanjutnya 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang apa? Penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, oleh darah Yesus yang membersihkan kita, kita boleh menghadap Tuhan langsung, bukan perantara lagi. Ya, kamu dah yang duluan masuk. Ya. Oleh darah Yesus kita disucikan dan kita boleh menghadap Tuhan langsung. Kalau zaman tabernakel, zaman dulu kan harus apa? Ada halamannya, ada ruangan kudus dan baru ruangan maha kudus. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya mengalir, apa? Kita boleh keberanian berdoa sendiri, sendiri datang kepada Tuhan, langsung. Kayak sekarang, tinggal klik saja, saya ketemu apa yang kita inginkan. Langsung. Ya, paket datanya sudah dibayar oleh uang Bapak dong. Ya kan? Nah, semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan ayat 20. Nah, ini yang dikatakan. Karena apa? Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yang itu dirinya sendiri. Jadi itu sudah dibuka dari halaman depan. Saya bayangkan tadi masuk ini, ya halaman loh, ada asar di sana. Mana? Ya, di asar di depan para imam di depan. Mana kambingmu? Mana dombamu? Ya, terus masuk lagi di ruang kudus, dan mungkin di sini ruang kudus bisa bertemu dengan yang di sini hanya para imam besar aja yang boleh. Tapi oleh pengorbanan Yesus, keselamatan yang diberikan Yesus pada kita, kita boleh langsung ketemu dengan Tuhan. Ya, klik selanjutnya. Nah, yang kedua, setelah finish tadi, apa yang terjadi? Dosa kita diampuni. Ya, dosa kita diampuni. Amin. Ketika kita percaya, mengaku, saya berdosa. Barang siapa mengaku dosanya, dia diampuni. Ngaku saja. Ya, ketika perempuan yang berzina itu, ya, namanya berzina, mau digebukin, hukum Taurat harus mati. Tapi Tuhan bilang apa? Dosamu diampuni. Amin. Senang. Tapi kata-kata yang terakhir dikatakan apa? Kamu jangan berbuat lagi ya. Enak nggak ya? Kamu jangan berbuat lagi ya. Nah, itu yang sulit dijawab. Ya kan? Itu yang sulit dijawab. Jangan berbuat lagi ya. Iya Pak. Tapi kenyataannya masih buat ulang lagi. Buat ulang lagi. Sampai kapan? Ya. Masih diampuni. Tuhan Yesus sabar lah, sabar menunggu kita bertobat.
Sampai hari ini kita ditunggu untuk memuji Dia, ditunggu supaya kita berubah. Oke, ya, sakit kita disembuhkan. Kita percaya kita pernah mengalami sakit. Darah Yesus sanggup menolong kita menyembuhkan. Terus dipulihkan sampai seperti Yesus. Nah, ini kita sedang dipulihkan. Ayo klik dengan saya. Ya. Oke, yang kedua dipulihkan, diselamatkan, lalu dipulihkan. Nah, dipulihkan ini proses Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang dipulihkan, kalau kita pernah luka, terus kita dipulihkan, langsung sembuh? Enggak. Luka sedikit pun butuh 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari. Proses. Ya. Nah, Tuhan Yesus masih menunggu memulihkan umatnya. Kisah Rasul 3 ayat 21, kita baca sama-sama. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai untuk memulihkan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dalam ya, dari zaman dulu. Jadi dipulihkan. Siapa? Gerejanya dipulihkan. Ya, orang pilihannya dipulihkan. Itu. Dan saatnya tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Tanda-tanda itu kedatangan Tuhan sudah nyata, sudah di depan kita. Belum sih Tuhan datang, tapi tanda-tandanya sudah ada. Banyak orang tidak tahu, murid-muridnya pun tidak tahu. Tuhan Yesus juga mau kasih tahu, murid kapan kau datang? Enggak. Tapi tanda-tanda itu sudah di depan mata kita. Salah satu tanda-tandanya banyak bencana, gunung meletus, peperangan belum berhenti sampai hari ini. Itu tanda-tandanya. Tiba-tiba gunung sana meletus. Ya, terakhir info dari ya teman-teman di bencana, Gunung Tambora ditutup untuk apa? Wisatawan. Di mana Gunung Tambora? Di Sumbawa. Pernah meletus tahun berapa? Iya. Saya kalau masalah bencana ada update terus. Ya, ini tanda-tanda. Kemarin Gunung Semeru, Gunung Merapi lagi berapi. Gunung Kelut di Kediri sudah siap-siap. Ini baru apa? Tanda-tanda kita mau ketemu Tuhan. Senang nggak? Ini yang kita impikan. Yesus datang kedua kali menjemput siapa? Gereja. Senang nggak disebut kekasih kita? Senang loh. Ya, oke. Ya, dikenapi. Nah, dalam proses ini adalah pengenalan. Ada pengenalan. Kita harus, Tuhan persis tahu isi hati kita, pikiran kita, keadaan tubuh kita, tahu persis. Tapi yang perlu mengenal adalah kita. Kenali Tuhan lebih dalam lagi. Umatku binasa, kata Hosea, kita Hosea. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah dan menolak pengenalan itu. Kenali Yesus. Haleluya. Amin. Kenali hari-hari, buka itu referensi Yesus buat apa untuk gereja, untuk dunia. Kita buka, kita bedah. Kita kenali Yesus itu siapa selain juru selamat. Yesus itu sumber berkat, sumber mujizat, Yehova Jireh, El Shaddai, Allah apa? Maha Kuasa, sanggup melakukan perkara-perkara besar. Oke? Nah, apa yang terjadi dalam proses ini? Yaitu ada pembaharuan. Hidup kita terus diperbaharui. Yang diperbaharui apa? Pola pikir kita. Ya, pola pikir kita. Saya percaya jemaat GP kalau merindukan gedung gereja, saya pengen gedung gereja. Sudah berapa tahun? Kita belum punya gedung. 27 tahun. Kalau kita mimpi, boleh kita mimpi, dan mimpi itu akan terjadi. Amin. Sampai hari ini kalau mikir gedung, aduh saya udah ke gereja. Saya cari gereja yang lain aja.
pola pikir kita. Gereja bukan ke gedung, tapi gedung juga perlu untuk kita belajar bersama-sama. Kita mendengar, kita memuji Tuhan. Sangat perlu. Ya, dari sewa gedung dari 250, 200 ribu sampai sekarang nggak tahu berapa modal. Oh, yang bayar dia. Ya, karena kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan dengan korporat, dengan bersama-sama. Kita berdoa tahun ini janji Tuhan digenapi. IMB kuat. Saudara berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Tahun ini kita sosialisasi, tahun ini saya percaya kita sudah dapat apa? Izin. Yes. Tempat sudah ada, sudah ditunjukkan Pak sama apa? Ulama-ulama. Inilah di sini saja Pak. Syukur saja. Di sini saja, jangan di sana Pak. Di sini saja. Ini yang kita impikan. Saudara mendukung? Saudara berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama. Oke, ya, pembaharuan pola pikir. Pikiran kita ya terus diperbaharui setiap hari, diproses. Ada peralihan hidup kita dari kegelapan menuju apa? Terang yang ajaib. Terus apa lagi? Pergantian. Nah, pergantian ini apa? Ya, pergantian. Ya, tindakan kita. Ya, ada pergantian. Iya dong. Ya, terus dari duniawi menuju rohani. Dunia tidak perlu, tapi enggak dunia. Saya masih menginjak bumi kok, masih butuh apa? Makan kok, masih butuh baju kok. Ya, tapi yang Tuhan mau kehidupan rohani kita. Pergantian. Nah, ini yang terakhir ini dalam proses ada pembersihan. Ini yang Tuhan sedang kerjakan terus-menerus di dalam hidup kita. Pembersihan, dibersihkan terus dari kehidupan lama kita untuk menjadi bersih, kudus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, cepat. Ya, proses. Nah, hebatnya Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ini yang berbeda. Tuhan Yesus tidak membuang orang-orang pilihannya. Ya, saya percaya peserta apa yang ikut nyanyi nanti itu pesertanya kemarin banyak. Sekarang cuma dipilih 13. Ya, yang lain minggir. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah buang. Ya, tidak pernah dibuang hidup kita. Malah yang jelek diambil untuk dibersihkan. Ini bedanya. Panitia duniawi, ya, yang jelek minggirkan. Ya, waktu audisi, tidak masuk, dieliminasi. Tapi Tuhan Yesus yang jelek malah diambil untuk diperbarui. Siapa yang jelek kemarin? Yang kemarin Kita. yang jelek siapa? Kita. Kita dipungut, yang kita diambil, kita dibersihkan. Amin. Oke. Klik lagi. Kita dipilih untuk apa? Menjadi saksi-saksi. Ya. Untuk jadi saksi saja. Berdiri bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Yang merubah hidup saya, hidup gereja. Untuk jadi saksi. Jelas, ya. Ayat ini ayat luar biasa buat kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di rumahku, di mana lagi? Di kantorku, di tempat kerjaku. Amin. Kita jadi saksi. Nah, ya, pernah masuk di persidangan jadi saksi, pernah jadi saksi. Saksi itu yang pertama, klik lagi Pak, harus hadir. Saksi itu harus hadir, datang dan ditanya, benarkah Yesus itu Tuhan? Benar. Benarkah dia membuat mujizat? Benar. Benarkah dia bangkit dari orang mati? Benar.
Ya, harus hadir dan tampil. Hadir dan tampil di sana. Saya percaya saudara hadir di suatu tempat, di toko saudara, di tempat kerja saudara, saudara hadir. Dan di sana saudara dan saya bersaksi. Dan yang ketiga ada bertindak atau melakukan. Amin. Hadir jadi saksi. Hadir jadi bapak di rumah, jadi papa di rumah, jadi ibu, jadi teladan. Buat siapa? Orang di sekitar kita. Buat anak, buat cucu. Ya, saya pernah cerita di sini. Ya, ini saya pulang. Anak saya masih kecil butuh namanya apa yang dilihat. Waktu kebiasaan saya ini berdoa makan sama anak sama istri, saya berdoa dalam hati. Ditirukan dong sama anak saya. Enggak berdoa dong. Papa berdoa cuma begini toh. Terus saya kebiasaan saya baca firman Tuhan ya. Saya sendiri baca yang penting. Nah, ditirukanlah sama anak saya. Sudah baca kan? Sudah. Kapan nanti ya? Saya Jerry sudah lihat papa baca. Nah, ternyata dia butuh apa? Figur, butuh melihat. Ketika saya berubah, ayo kita berdoa, makan bersama dengan keras. Lalu dia melakukan. Baca firman Tuhan juga gitu. Biasanya saya batin, ilmu kebatinan. Saya batin. Ya, kebiasaan kita kan gitu kan. Telinga saya tidak dengar, hati saya kok yang dengar. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman saya timbul karena saya mendengar guru sekolah minggu menceritakan tentang Yesus. Anak-anak sekolah generasi sekarang harus mendengar dan melihat. Aduh, generasi sekarang hebat kan? Kita kalah cepat. Dia lihat game-nya lebih cepat. Aduh, kalah enggak kita? Kalah. Mari kita perlihatkan Yesus yang benar di gadget generasi bawah kita. Amin. Ajaran yang benar. Nah, boleh main game, tapi kita baca firman Tuhan dulu ya. Boleh nonton, kita nonton yang benar dulu ya. Dia biasakan itu. Amin. Semuanya akan mengikut. Mulai dari siapa? Saya. Mulai dari papa, mama. Jangan tuntut generasi atau anak-anak kita kalau kita tidak melakukan. Seringkali orang tua menuntut kamu lebih baik, kamu harus lebih baik, lebih pintar. Ya, yang terjadi rajin. Bapaknya malas, anaknya suruh rajin. Protes. Haleluya. Kita lanjutkan. Nah, nasihat Paulus terakhir dikatakan 2 Korintus 6 ayat pertama. Dikatakan apa? Di sana 2-3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, ini nasihat terakhir buat kita, buat saya dan saudara, buat semuanya, rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan. Ya, jangan kita buat sia-sia kasih karunia ini yang Tuhan berikan hari ini. Ya, kita banyak menyia-nyiakan kemampuan Tuhan ini, kekuatan Tuhan. Kita sia-siakan, kita tidak gunakan. Ya, menyia-nyiakan itu enggak. Ya, ada hal yang luar biasa kita tidak pakai. Ya, kita punya gadget yang bisa menjangkau dunia, misalnya SMS, WA, apa lagi? Telepon. Padahal bisa untuk yang lain-lain. Betul kan? Yesus yang besar ada tinggal di dalam diri kita dan itu sangat berkuasa. Amin. Praktek pulang dari sini, doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu. Praktek. Amin. Kasih karunia itu ada pada kita. Sudah rasa, sudah tahu tempat setan di Sumbawa? Ada? Sudah tahu tempat setan di Sumbawa? Di tetangga saudara?
Ada di lingkungan? Ada yang tahu? Ya, katanya orang di sampingnya Pak Erwin itu kokar apa? Danau itu banyak setan. Sudah diusir dong? Sudah, Pak. Udah. Ya. Belajar prakteknya. Ya, katanya. Tapi sudah kita usir. Di rumahmu ada? Kita usir. Iblis, engkau pergi. Kau tidak berkuasa lagi. Praktek. Amin. Ya, saya lagi belajar. Karena ada Yesus yang besar di hidup saya. Ketika saya jalan, ya, setan itu minggir. Amin. Ya, bukan kita yang minggir, tapi iblis yang minggir. Yesus di mana? Yesus yang terbesar, yang terdasar. Tadi kita jadikan Yesus dasar yang besar itu ada di dalam diri kita. Klik lagi terakhir Pak ini, yakinkan dirimu kita adalah apa? Orang pilihan. Kita adalah saksi-saksi dan teladan hidup dalam kasih karunia. Amin. Yakinkan hari-hari ini, ya, saya orang pilihan Tuhan. Ya, saya berkuasa atas daerah kita. Kita adalah saksi-saksi dimanapun kita berada. Amin. Masih ada lagi Pak? Habis. Amin. Amin saudara. Haleluya. Mau bertambah kasih karunia? Yakinkan diri saudara, pilihan Tuhan. Saudara tampil juga di hadapan semua orang. Dan berkat anugerah hadiah yang terbesar akan kita terima. Amin saudara. Haleluya. Ayo, saya aja. Aku terima anugerah. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti yang membawa perjalanan kami penuh kebaikan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan melepaskan shalom Tuhan atas Pak Joko Tuhan. Diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya, dan dia akan membawa kebesaran nama Tuhan untuk menjadi saksi dari kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami hidup oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Penebusan-Mu membuat kami ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan karena itu Tuhan,
Kami tahu untuk manifestasi penebusan terjadi, maka kami mau mematikan, menanggalkan, bekerja sama untuk menangkal setiap manusia dosa yang masih bermanifestasi atas setiap kami. Dan kami mau memunculkan manusia ilahi, manusia-manusia Allah yang ada dalam diri kami, benih Tuhan yang ada dalam diri kami. Sekarang kami mau aktivasi di dalam nama Yesus, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh kasih karunia. Tidak ada lagi pemahaman yang berasal daripada dosa. Dosa yang telah mencetak kami semuanya sekarang selesai, tapi sebuah pemahaman daripada firman yang telah dibukakan ini membawa kami ada di dalam jalan kasih karunia, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berbeda. Dan gereja ini adalah gereja yang akan muncul. Tuhan yang membawa kasih karunia buat gereja ini, maka ada potensi-potensi ilahi, ada karunia-karunia roh yang akan bermanifestasi di dalam gereja ini. Untuk gereja ini akan menjadi saksi dari kebesaran nama Tuhan. Karena itu Engkau sendiri Tuhan, karena agendamu sendiri buat gereja ini, maka gereja ini izin yang keluar dari Tuhan. Tuhan juga menyediakan dananya untuk terbangun tempat permanen Tuhan, dan di sanalah untuk namamu ditinggikan, dan orang akan melihat kebesaran nama Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sekarang setiap apapun yang pernah terjadi karena dosa, mungkin persepsi yang salah, luka hati dan luka batin semuanya selesai oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, waktunya telah tiba untuk pemulihan segala sesuatu terjadi. Maka Engkau akan memunculkan setiap kami menjadi orang-orang yang berpengaruh. Kau memunculkan kami untuk radiasi dari pengenalan Tuhan terjadi buat setiap kami di dalam nama Yesus. Dan kami tahu tidak akan adanya namanya penundaan buat setiap kami Tuhan. Dan kami bersepakat Tuhan, kami bersepakat teraktivasinya manusia rohani setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, tidak akan ada namanya musuh yang bisa mengganggu setiap kami, karena benar-benar kehadiran dari kasih karunia yang menyingkirkan semua daripada akibat-akibat dosa. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu waktunya telah tiba buat setiap kami. Dan juga Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan umum dan juga persembahan pembangunan ini dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat GBI Rock Sumbawa. Selamat datang buat tim dan peserta Pesparawi yang akan tampil pada pagi hari ini dalam rangka untuk melatih mereka dan sekaligus dalam penggalangan dana. Jadi nanti tim ini akan tampil di depan menyanyikan satu buah lagu, dan nanti akan kami sebarkan amplop untuk taburan. Kita ajakkan taburan untuk hari ini. Jadi laga taburan kita pada hari ini yaitu untuk tim Pesparawi. Jadi nanti kami mohon Ibu Eci serta Ibu Febi istri saya untuk jalan nanti sambil teman-teman kita nanti kita menampilkan sebuah lagu. Pengumuman untuk minggu depan, ibadah untuk minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat ini pada jam yang sama, yaitu jam 8 pagi. Dan untuk ibadah rohani atau sekolah minggu diadakan jam 11 siang, tempatnya di aula sekolah Tunas Daud atau sekretariat kita di Jalan Negrawasi. Dan khusus untuk para GKN, nanti malam akan ada pertemuan di aula Tunas Daud atau sekretariat jam 18.30 atau setengah 5 malam bersama nanti sekalian Zoom dengan Bapak Herode. Dan yang berikutnya kami himbau kembali untuk Bapak Ibu ambil bagian dalam aksi donor darah, ya. Silakan ditampilkan. Nanti hari ini akan diadakan donor darah kerjasama dengan Tagana Raja Wali bersama dengan UD Dharma Raya. Sudah diadakan mulai tadi pagi jam 9. Nanti sampai jam 11
1 siang. Jadi Bapak Ibu yang bersedia untuk donor darah, silakan langsung nanti ke pabrik es di Labuan, pabrik es Dharma Raya ya. Tadi di sana juga nanti ada door prize-nya. Tapi kita bukan melihat door prize-nya ya. Kita menyumbangnya dengan sukarela. Jadi silakan Bapak Ibu yang bersedia dan merasa sehat, silakan langsung nanti ke tempat. Dan untuk saat ini kami sediakan waktu untuk tim Pes Parawi yang akan tampil pada pagi hari ini, dan saya persilakan untuk mengambil tempat. Tim ini datang, kami menggugah hati Bapak Ibu untuk penggalangan dana, dan kebetulan juga tim ini bukan dari satu gereja, ini adalah mewakili gereja-gereja di Sumbawa, dan panitianya juga dari gereja-gereja, termasuk saya sendiri juga jadi panitia di tim Pes Parawi ini. Jadi saya menggugah Bapak Ibu untuk membantu panitia juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
bulan Juni ini semakin mantap. Ya. Ya. Terima kasih dan untuk minggu depan mungkin di tempat gereja lain lagi Pak kami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Jono. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau saudara masih nggak bawa uang untuk persembahan Pesparawi, saudara bisa menghubungi Pak Lambot, ya. Mungkin dengan khusus hari ini cuma sedikit saya bawa. Saudara mau mendukung layanan, ya ini mewakili Sumbawa, saudara, ya. Ya, ya. Cek boleh. Oh, cek boleh, ya. Jangan cek kosong ya, cek penuh. Mari kita berdiri. Saya percaya kita orang-orang diberkati, amin. Ya, kita harus memberkati. Saya punya istilah begini, saudara. Kalau saya menabur, pasti saya menuai. Kalau menabur banyak, akan menuai banyak pada tempatnya. Ya, kalau kita kurang, nanti Tuhan isi lagi. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Dan kita berkata di hadapan Tuhan, berkati Kabupaten Sumbawa. Ya. Berkati Kabupaten Sumbawa yang sudah umur 63 tahun Tuhan. Sumbawa dipulihkan, Sumbawa diberkati dalam nama Yesus. Keamanan, ketenteraman buat Kabupaten Sumbawa, bahkan Pulau Sumbawa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan Indonesia diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tegakkan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Pulanglah dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah atasmu. Engkau sudah menerima janji Tuhan itu. Dan janji Tuhan itu sedang bergerak dalam hidupmu. Berkat itu sedang engkau terima pagi ini. Dan berkat itu sedang mengalir. Berkat yang pernah dicurahkan, diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Engkau terima pagi ini. Sampai Tuhan datang kedua kali. Berkat itu diberikan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.